kita mengangkat tema tentang menyegarkan iman. Iman itu artinya kita percaya. Punya iman, punya kepercayaan. Dalam Islam ada rukun iman yang 6 itu. Nah, orang kalau udah imannya itu kuat, percaya pada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan menjadi serba mudah. Hidupnya menjadi serba mudah. Contoh, saya punya sahabat. Misal ya, saya punya sahabat yang kaya raya, super power, dan menguasai banyak bidang, serta punya kemampuan yang jarang dimiliki oleh orang banyak. Ketika saya percaya teman saya itu akan menolong saya, percaya teman saya itu akan membantu saya, percaya teman saya itu akan hadir untuk saya, maka saya menjalani hidup ini ketika nggak punya uang nyantai. Saya punya teman yang kaya raya. Ketika saya mengalami kesulitan, saya pun nyantai. Saya punya teman yang dia itu punya kekuasaan yang super power. Saya merasa nyantai karena saya percaya teman saya akan menolong saya, percaya teman saya baik sama saya, percaya teman saya akan hadir untuk saya. Maka jadinya nyantai dan tenang. Itu baru percaya kepada teman, percaya kepada seseorang, punya dampak yang seperti itu kepada hati, kepada diri kita, padahal tidak ada seorang makhluk pun yang bisa dipercaya pada hakikatnya. Karena makhluk itu lemah, manusia apalagi, lemah dan mudah bosan dan jiwanya suka berbolak-balik berganti-ganti. Lantas bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua ciptaan, yang maha kuasa, yang maha bisa, yang maha besar, yang maha kaya, yang maha mampu, yang maha berkuasa dan maha-maha yang lain. Kalau kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin sepenuh hati Allah selalu hadir. Gak pernah Allah tidak hadir. Allah selalu bisa. Mustahil Allah gak bisa. Allah selalu kuasa dan maha kuasa. Mustahil Allah itu lemah. Allah itu maha kaya dan maha mengayakan. Mustahil Allah itu miskin. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang, yang selalu menyayangi kita hamba-hambanya. Kalau percaya seperti itu, maka menjalani hidup itu mudah. Mudahnya bagaimana? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati itu akan menjadi itmi'nan, tenang. Gak ada gejolak, gak ada resah, gak ada gelisah, yang ada tenang dan tenang dan tenang. Kenapa? Karena ingat punya Allah yang maha kuat, ingat punya Allah yang maha bisa, ingat punya Allah yang maha mengayakan, ingat punya Allah yang maha mencukupi, ingat punya Allah yang maha menemani, ingat punya Allah yang maha segala-galanya. Maka tenang. Nah, sekarang timbul permasalahan. Kenapa ini? Hidup jadi sering resah. Hidup menjadi sering gelisah. Hidup menjadi tidak tenang. Apakah nggak punya iman? Jawabannya punya. Apakah nggak percaya pada Allah Ta'ala? Jawabannya percaya. Lantas kenapa ada kegelisahan, ada ketidaktenangan, ya, ada kebingungan? Jawabannya adalah sederhana. Kadar percayanya ini tipis. Kalau bahasa mudahnya, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu pasang, naik, kuat, dan surut, turun, melemah. Pada titik iman itu lemah, maka menjadi muncul bisikan keraguan, ya, menjadi lebih percaya pada yang tampak, percaya pada tabungan, percaya kepada
usaha, maka ketika tabungannya tipis, usahanya itu juga kecil, ya kemampuannya itu lemah, maka hidupnya pun dalam resah dan gelisah. Karena percayanya sama Allah tipis, yang besar percayanya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, solusi dalam kehidupannya adalah bagaimana caranya menjadikan iman itu naik setinggi-tingginya dan konstan istiqomah dalam ketinggiannya dan menjadikan iman itu kokoh, kuat dan besar. Jawabannya mudah, jawabannya sederhana. Al-iman yazid bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu akan tambah dengan ketaatan dan iman itu akan turun dengan kemaksiatan. Karena itu tinggal kita tingkatkan takwa kita, maka iman kita dengan sendirinya akan naik. Nah, lantas bagaimana cara meningkatkan ketakwaan, cara menyegarkan iman, biar imannya itu segar? Dikatakan oleh para ulama, sesungguhnya iman itu seperti sebatang pohon. Ini tongkat saya ini anggap pohon, batang pohon. Nah, batang pohon ini kalau kering, ya kalau kering maka dia akan roboh. Batang pohon ini kalau kering dia akan roboh, ya akan roboh. Tapi kalau batang pohon ini segar, dia akan kuat dan akan bercabang. Akan bercabang, kemudian daunnya pun akan bermunculan. Ya, akan tumbuh daunnya, kemudian akan rindang, menaungi. Dilihat enak, ya kemudian duduk di bawahnya enak, bersandar pun di pohon ini nyaman, ya. Dan dia punya fungsi yang banyak, bisa menjadikan sebagai filter, ya sebagai filter, sebagai paru-paru, ya sebagai paru-paru lingkungan. Karena apa? Karena kokoh, segar, daunnya banyak, rindang, ya dan dia hidup, ya hidup. Itulah iman. Kalau iman ini segar, iman ini kokoh, maka dilihat orangnya juga enak. Kitanya dilihat enak. Kalau imannya kuat, imannya kokoh, imannya segar, maka dia akan menjadi paru-paru. Paru-paru yang akan mensterilkan sekitarnya. Maka orang yang dekat dengan orang yang imannya kuat, ragunya pun akan terkikis. Tiba-tiba kok jadi yakinnya kuat ya. Dekat sama orang tersebut, semangatnya tinggi ya. Kenapa? Karena difilter. Ini pohon yang rindang tadi mampu menfilter kotorannya, menyaring, bahkan membersihkannya. Seorang mukmin yang imannya kuat, maka yang di sekitarnya pun akan menjadi tenang. Di sekitarnya pun menjadi bersemangat. Sampai sedemikian hebat pengaruhnya. Lantas gimana nih cara menyuburkan, menyegarkannya? Jawabannya sederhana. Kalau tanaman itu ya disirami, ya tanaman itu kemudian diberi pupuk, maka iman kita harus disirami, iman kita harus diberi pupuk. Nah, terus bagaimana tanamannya? Disiraminya dengan apa? Jawabannya disirami, diberi pupuk dengan yang namanya ketaatan. Dan ketaatan itu diantaranya adalah zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sekarang ini kita aneh. Kita pengen imannya kuat, tapi kita nyebut kalimat la ilaha illallah sehari cuma sedikit. Enggak disirami dengan la ilaha illallah, bagaimana bisa kuat nih imannya? Karena sumbernya iman adalah kalimat tauhid. Itu sumber utamanya iman. Pangkal utamanya iman di situ. Bedanya antara mukmin sama kafir adalah punya kalimat tauhid atau tidak. Kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap hati itu akan berkarat. Dan yang menyebabkan hati itu menjadi mengkilap adalah kalau disolawatin. Ya, solawat itu menjadikan hati mengkilap. Jadi menyala, bersinar hatinya, disolawatin. Maka kalau pengen hatinya itu bersinar, kemudian hatinya itu kokoh, yaitu perbanyak solawat dan perbanyak mengucapkan kalimat tahlil. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Kemudian disolawatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Solawat ya, dan kalimat tahlil tadi akan menjadi pupuk sekaligus siraman yang mengokohkan iman. Kemudian zikir-zikir yang lain. Mengusir hama. Ini tanaman ini kalau nggak dijaga, hamanya akan datang juga habis.
Dan hamanya untuk tanaman iman adalah dosa. Dan untuk mengusir dosa itu diantara dengan banyak istighfar. Ya, dengan banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, dengan kesungguhan minta ampun sama Allah SWT. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Istighfar sebanyak mungkin. Ini kalau kita lakukan istighfarnya jalan, sholawatnya jalan, kalimat tahlilnya jalan, maka hati kita akan segar. Hatinya segar. Kalau udah hatinya segar, otomatis di situ akan muncul semangat untuk memperbanyak sholat, semangat untuk memperbanyak qiraatul Quran, semangat untuk meninggalkan yang haram, semangat untuk banyak bersedekah, semangat untuk banyak mencari ilmu, semangat untuk banyak berbuat kebaikan akan muncul. Kalau dari sumbernya sudah dibuat segar.